Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flavia Nalprian dari kelas 4C Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan NPM 235106312500057. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang website yang saya dan kelompok saya sudah buat. Website ini merupakan website pemesanan seragam berbasis web yang dirancang khusus dari sudut pandang admin toko seragam. Fungsionalitas utama dari sistem ini meliputi manajemen data produk seperti menambah, mengedit, dan menghapus seragam, lalu ada pencatatan pesanan pelanggan, serta pembuatan laporan penjualan yang membantu dalam monitoring transaksi. Nah, dari sisi pengembangan, sistem ini dibangun untuk mempermudah proses bisnis toko seragam agar lebih terstruktur dan terdigitalisasi. Nah, dalam website pemesanan seragam ini ada beberapa fitur. Di sini ada, kita coba dari registrasi terlebih dahulu. Di sini kita masukin username, lalu kita masukin email, lalu di sini kita masukin password 000. Kita daftar. Nah, setelah registrasi akun, kita akan diminta untuk melengkapi profil terlebih dahulu. Di sini kita memasukkan nama lengkap, lalu di sini kita masukkan nomor HP, kita contohnya 081234. Kita masukkan alamat, kita pilih jenis kelamin di sini, lalu tanggal lahir. Misalnya di sini tanggal lahir dia itu kita isi di aplikasi profile. Nah, di sini setelah kita melakukan registrasi, kita akan diminta untuk login dengan memasukkan username dan password yang sebelumnya kita isi pada saat registrasi. Di sini kita masukin username Flavia, untuk passwordnya 000, kita login. Oh ya, di sini juga ada fitur reset password. Di sini kita tinggal masukin username, password baru, dan ulangi password baru. Di sini kita contohnya mau ubah password yang tadi kita buat, kita masukin password barunya 888, ulangi password baru 888. Kita reset password. Nah, di sini bakal ada pemberitahuan bahwa password berhasil diubah, login sekarang. Nah, kita masukin dengan username dengan password yang barusan kita ubah. Di sini kita masukin 888, login. Nah, setelah berhasil login, di sini kita masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini tuh ada informasi, ada tulisan selamat datang Flavia, selamat datang username yang kita isi, lalu di sini ada total penjualan, di sini ada informasi pendapatan, ada informasi pelanggan, dan di sini juga ada informasi jumlah produk. Di sini ada informasi stok hampir habis. Di sini juga ada grafik penjualan. Di sini kita bisa lihat grafik penjualannya itu kita bisa pilih mau harian atau bulanan. Nah, di sini jumlah penjualan per bulan itu per bulan April itu ada 4. Nah, di sini ada laman produk. Di laman produk ini ada list-list produk dari SD, SMP, SMA. Nah, di sini kita juga bisa milih kategori produk yang mau kita cari. Misalnya di sini kita mau cari produk SD. Lalu di sini juga ada produk SMP dan produk SMA. Di laman produk ini juga ada fitur tambah produk. Nah, di tambah produk ini kita tinggal isi nama produk, terus kategori produk, jenis kelamin,
apa namanya produknya itu untuk jenis kelamin apa, perempuan atau laki-laki. Lalu kita masukin harganya di sini. Lalu di sini juga kita bisa milih apakah produk memiliki ukuran. Kalau misalnya iya, eh, kita tinggal pilih stok per ukuran, ukuran S itu berapa, ukuran S berapa, M berapa, L berapa, dan XL berapa. Kalau misalnya tidak ada ukuran, kita bisa pencet iya, tidak. Lalu di sini ada upload gambar produknya. Nah, di sini juga ada fitur cari produk. Misalnya kita mau cari dasi. Nah, di sini bakal langsung muncul dasi SD, SMP, dan SMA. Lalu di sini juga ada laman pesanan. Di laman pesanan ini berisi ID pesanan, nama pelanggan, institusi, tanggal pesanan, total harga, dan status pembayaran. Jadi, eh, pesanan ini tuh buat ngelola pesanan yang baru masuk ke toko kita. Misalnya di sini kita eh, tambah pesanan. Di sini nama pelanggannya misalnya Nana, lalu nomor teleponnya itu 088. Nah, untuk sekolahnya ini SMP Bina Bangsa. Alamatnya itu ada di Jalan Durian 5. Untuk produk yang dipesan itu kemeja putih SMP, untuk size-nya itu L, untuk jumlahnya itu 10 misalnya. Lalu di sini kita juga bisa tambah produk yang ingin dipesan. Di sini misalnya kita pesan juga celana biru tua SMP, untuk size-nya itu kita pilih XL, jumlahnya itu 5. Nah, di sini kita bisa lanjut aja. Nah, lalu setelah itu bakal ada laman pembayaran. Nah, di sini kita bisa pilih apakah atas nama Nana itu melakukan pembayarannya secara lunas atau cicil. Kalau misalnya nyicil, di sini ada nominal DP dan sisa bayarnya. Kalau misalnya lunas, kita tinggal pilih metode pembayaran yang sudah dilakukan oleh si Nana ini. Misalnya tadi dia melakukan metode pembayaran transfer bank. Lalu kita kirim, nah nanti bakal masuk ke list pesanan. Lalu di sini juga kita bisa mencari transaksi, misalnya kita mau cari atas nama Rosita. Nah, nanti bakal muncul di sini. Lalu di sini ada laman laporan penjualan. Di sini berisi nomor, ada tanggal, ada jumlah pesanan, dan total pendapatan. Di sini kita juga bisa unduh PDF. Nah, di sini juga ada rentang waktunya. Lalu selanjutnya di sini ada profile user yang berisi nama lengkap, nomor HP, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir yang sudah diisi pada saat registrasi di bagian lengkapi profile. Lalu kita bisa logout. Nah, untuk pembuatan website ini sendiri, saya berperan sebagai back-end dalam kelompok saya. Oke, karena tadi bagian saya dalam website ini adalah sebagai backend, jadi di sini saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya buat. Di sini ada di halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini di awal dilakukan inisialisasi session start dan konfigurasi error reporting untuk mempermudah proses debugging selama pengembangan. Nah, selanjutnya dilakukan koneksi ke database menggunakan PDO atau PHP Data Object yang memberikan keamanan lebih baik dibanding koneksi MySQL biasa karena sudah mendukung prepare statement dan penanganan exception. Nah, lalu di sini mengambil total data dari tabel produk dengan menghitung semua baris yang ada, lalu hasilnya disimpan ke variabel jumlah jumlah produk. Di sini juga sama di SQL total penjualan, yaitu mengambil total penjualan, total pesanan dari tabel pesanan, lalu disimpan ke variabel total penjualan.
Lalu di codingan ini fungsinya untuk menghitung total semua pendapatan dari kolom total harga pada tabel pesanan, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam variabel total pendapatan. Nah, di sini juga ada SQL underscore total pelanggan, select count, itu gunanya untuk menghitung jumlah pelanggan yang berbeda atau unik dari tabel pesanan berdasarkan ID pelanggan lalu disimpan ke variabel total pelanggan. Nah, fungsi dari SQL penjualan ini yaitu mengambil data tanggal dari tanggal pesanan di tabel pesanan, lalu menghitung jumlah pesanan per tanggal diurutkan dari tanggal paling awal ke paling baru. Lalu di sini untuk menjalankan query penjualan hasil tadi dan menyimpan semua hasilnya ke variabel penjualan dalam bentuk array. Lalu selanjutnya kita masuk ke kode program. Halaman masuk di lengkapi profile. Nah, di sini memulai sesi pengguna atau user agar bisa akses user ID yang login lalu menghubungkan ke file koneksi database dan file konfigurasi. Nah, di sini ada ini untuk mengecek apakah formnya dikirim dengan metode POST yang artinya user menekan tombol submit di dalam form. Lalu di sini ada user ID session. Nah, itu mengambil data dari form yang udah dikirim, yaitu mengambil user ID dari session, mengambil data nama lengkap, nomor HP, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir dari form. Lalu semua data difilter pakai MySQL Real Escape String supaya aman dari serangan SQL injection. Lalu mengambil waktu saat ini sebagai update. Lalu di sini ada cek MySQL di query. Nah, itu fungsinya untuk mengecek ke database apakah user dengan user ID tersebut sudah punya data profile di tabel user profile. Kalau misalnya belum, itu melakukan update. Kalau misalnya sudah, kalau misalnya sudah, itu melakukan update. Kalau misalnya belum, itu menambah ke user profile. Lalu kita masuk ke login. Nah, sama di login ini memulai session dengan session start supaya bisa menyimpan data login, kemudian menghubungkan ke file koneksi dan file konfigurasi. Lalu siapkan variabel error untuk menyimpan pesan error kalau misalnya login gagal. Nah, di sini mengecek apakah user menekan tombol login dengan metode POST. Nah, di sini ambil data username, password, dan email dari form login. Kalau misalnya kosong, isi dengan string kosong. Lalu buat query SQL dengan untuk mencari data user berdasarkan username yang diinput, gunakan prepare dan bin param agar aman dari SQL injection, lalu eksekusi dan ambil hasilnya.
Nah, di sini kalau ditemukan tepat satu user dengan username tersebut, ambil semua datanya dan simpan ke variabel user dan cek apakah password yang diketik user cocok dengan hash password yang tersimpan di database. Gunakan password verifikasi untuk membandingkannya. Lalu, kalau misalnya password cocok, simpan ke data penting seperti username, user ID, dan email ke session agar bisa digunakan di halaman lain setelah login. Nah, arahkan user berhasil login ke halaman dashboard. Kalau misalnya password gak cocok, kasih pesan error, username atau password salah. Lalu di sini kita masuk ke laman Regis. Nah, di laman Regis ini juga sama, memulai session untuk menyimpan data user yang mendaftar, lalu menghubungkan ke file koneksi database dan file konfigurasi. Lalu ini siapkan variabel error kosong, lalu cek apakah form registrasi dikirim dengan metode POST, lalu ambil data dari form username, email, password, fungsi trim di sini digunakan untuk menghapus spasi di awal atau akhir input buat juga waktu saat ini sebagai create add. Lalu di sini cek apakah database username tersebut sudah ada. Gunakan query prepared statement supaya lebih aman dari SQL injection. Nah, ini kalau misalnya udah ada user dengan username itu beri pesan error username sudah digunakan. Kalau misalnya username belum digunakan, encrypt password menggunakan password hash agar aman disimpan di database. Selanjutnya, siapkan query untuk menyimpan data user baru ke tabel user. Isi kolom username, email, password hash, dan create add. Kalau misalnya datanya berhasil kesimpan, ambil user ID yang baru didaftarkan, simpan ke session user ID, lalu arahkan user ke halaman lengkapi profile untuk mengisi data profile lanjutan. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke halaman reset password. Nah, di halaman reset password ini pertama menghubungkan file koneksi database dan konfigurasi, lalu siapkan variabel untuk menampung pesan sukses atau error. Nah, di sini kita ngecek apakah form sudah dikirim dengan metode POST, lalu mengambil data username dan password baru dari form. Kalau tidak diisi, nilainya dianggap kosong. Lalu lakukan pencarian ke database pada tabel user untuk memastikan apakah username tersebut ada. Gunakan prepared statement supaya lebih aman dari SQL injection. Nah, ini kalau misalnya username ditemukan jumlah baris sama dengan satu, lanjut ke proses ubah password. Lalu encrypt password baru menggunakan password hash agar tidak disimpan dalam bentuk teks biasa. Lalu di sini update password di database untuk username tersebut dan disimpan password barunya dalam bentuk hash. Kalau misalnya berhasil, tampilkan pesan password berhasil diubah dan beri link untuk login kembali. Kalau misalnya
username tidak ditemukan, tampilkan pesan error username tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman user di bagian user profile. Nah, di sini mengecek apakah pengguna sudah login. Kalau misalnya belum, variabel user ID akan bernilai null. Nah, lalu di sini mengambil data dari profil pengguna berdasarkan user ID yang sedang login dari tabel user profile. Nah, di sini ada bagian HTML dengan menggunakan form. Nah, tampilan ini menampilkan eh, data pengguna yang berisi nama lengkap, nomor HP, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan di sini juga ada button. Tombol ini akan mengaktifkan semua input saat diklik. Lalu di sini juga ada eh, tombol submit. Nah, tombol ini tuh awalnya tersembunyi, baru muncul setelah diklik edit. Nah, lalu selanjutnya di sini ada eh, laman logout. Nah, di sini memulai session PHP agar dapat mengakses dan menghentikan sesi yang sedang aktif menggunakan session start. Lalu ada include koneksi dan config. Sebenarnya ini nggak wajib di dalam file logout ini, karena ini biasanya digunain untuk koneksi ke database, tapi pada logout tidak diperlukan karena tidak ada interaksi database, bisa dihapus jika ingin. Lalu selanjutnya di sini ada session destroy, yaitu fungsinya untuk menghapus semua data session yang tersimpan, termasuk user ID, username, dan lainnya. Ini artinya pengguna benar-benar keluar dari sistem. Nah, lalu di sini ada header. Nah, setelah session dihancurkan, user akan dialihkan kembali ke halaman login. Nah, fungsi exit di sini digunakan untuk menghentikan eksekusi script setelah redirect. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.